Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam pertemuan ibadah Raya Minggu. Saya bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melayani, dan tentu bersyukur pula kita semua karena Tuhan juga masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah memuji nama Tuhan. Walaupun kita masih belum bisa untuk ibadah tatap muka, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita, memulihkan setiap kita. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dan mengangkat satu pujian, Bapa, Engkau setia. Kau
Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang masih mengasihi dan terus mengasihi kami. Saat ini kami mau datang Tuhan mencari wajah-Mu. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menjadi pelayan hari ini. Pakai hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kau penuhi dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyembah, memuji-Mu. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah hari ini. Amin. Sungguh bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Pagi hari ini kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, memuji Dia, meninggikan namanya dan memuliakan namanya. Kupri kuat.
begitu lebar, begitu besar dan begitu tinggi. Kita pujikan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kita masih boleh mendapat kesempatan untuk kita bersama membangun ibadah kepada Tuhan. Meski pada kesempatan hari ini masih dilaksanakan secara online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita di saat kita membangun persekutuan dengan Dia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memasuki di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami datang menghampiri dan menghadap hadirat Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang menghampiri dan menghadap hadirat Tuhan, dan kami boleh bersama membangun persekutuan ibadah di pagi hari ini, meski masih dilaksanakan secara online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pada saat kami membangun persekutuan dengan Engkau, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi pengajaran daripada firman Tuhan yang Tuhan sudah persediakan bagi kami. Dan hamba juga berserah hanya di dalam pimpinan Engkau saja. Kiranya hikmat yang datang dari Engkau ya Tuhan memperlengkapi hamba-Mu di dalam membawakan warta sabda Tuhan di hari ini. Sehingga sebentar hanyalah kehendak Tuhan yang selalu jadi di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 150, dan ini adalah merupakan pasal yang terakhir daripada kitab Mazmur. Dan kita akan membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan derajat yang berdenting. Pujilah Dia dengan derajat yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini akan saya berikan satu judul sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-6. Judul daripada firman Tuhan hari ini ialah biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kitab Mazmur, ya, di mana Mazmur 150 ini adalah merupakan Mazmur yang terakhir, ya,
Mazmur yang terakhir atau yang menutup daripada kitab Mazmur ini. Nah, Mazmur ini Bapak Ibu Saudara sekalian di sini mengajarkan kepada kita ya, seperti yang tadi sudah tertulis di dalam ayat yang ke-6 tadi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, dari bacaan kita tadi diawali dengan kata haleluya. Haleluya adalah merupakan ini seruan untuk kita memuji akan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seruan untuk memuji Tuhan ini adalah agar di dalam kehidupan kita ini senantiasa dapat mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar merupakan perkataan yang bisa keluar dari mulut, bibir, lidah kita ini. Tetapi memuji Tuhan adalah merupakan ungkapan daripada iman kita, ya. Jadi ini merupakan boleh dikatakan refleksi iman kita, ya, yang terdalam. Refleksi iman kita yang terdalam atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Baik itu berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atau karuniakan di dalam kehidupan kita. Sehingga pujian bagi Tuhan itu selalu bisa terlontar atau terlepas dari kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur ini tadi, yang Mazmur 150, kita bisa belajar ya banyak hal tentang memuji Tuhan. Yang pertama, memuji, yaitu kita bisa belajar di mana kita memuji Tuhan dan mengapa kita memuji Tuhan, serta bagaimana kita ini memuji Tuhan dan siapa yang memuji Tuhan. Nah, nanti satu persatu kita akan pelajari di dalam bacaan kita hari ini ya. Yang pertama tadi tentang di mana kita memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang pertama tadi ya, dikatakan di dalam tempat kudusnya ya. Jadi haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Jadi kita memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya, dan dikatakan juga pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Jadi Bapak Ibu, bahwa tempat kudus dan juga cakrawala yang kuat ini bisa merujuk daripada tempat kemuliaan daripada Allah, ya, tempat kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita boleh tahu bahwa di dalam suratan Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa tempat kudus itu ialah kerajaan sorga. Nah, jadi di mana kita memuji Tuhan? Di dalam kitab Mazmur pasal 148, di sini kita bisa mengetahui di dalam ayat yang pertama, di mana kita ini memuji Tuhan. Nah, di situ dikatakan pasal 148, saya bacakan, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang ke-7, pujilah Tuhan di bumi. Nah,
Jadi kalau kita merujuk daripada kitab Mazmur pasal 148 ini, di mana kita memuji Tuhan? Di tempat kudusnya dan cakrawalanya yang kuat, yaitu di tempat kudus Tuhan adalah di sorga. Dan tempat Tuhan kita bisa memuji Dia yaitu di bumi, ya. Jadi di sorga dan di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kita memuji daripada Tuhan, ya, kalau tadi dikatakan di sorga dan di bumi. Di sorga yaitu di mana ada malaikat Tuhan, ada bala tentara Tuhan yang semuanya juga memuji nama Tuhan. Kemudian kalau yang ada di bumi yaitu semua ciptaannya. Semua ciptaannya itu memuji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka pujian kita kepada Tuhan tidaklah dibatasi, ya. Tidaklah dibatasi oleh tempat. Mungkin kita beranggapan tempat kita memuji Tuhan adalah di gereja, ya. Di gereja memuji Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau pada saat sekarang ini, di masa pandemi ini, kita semua umat Tuhan, ya, banyak diantaranya yang melakukan memuji Tuhan, yaitu di tempat kita masing-masing, yaitu di rumah kita. Kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita, yang juga di mana keluarga kita yang telah dikuduskan oleh Allah. Kita memuji Tuhan bisa di dalam tempat persekutuan, ya, persekutuan kita. Ya. Jadi memuji Tuhan itu bisa di tempat persekutuan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang pertama tadi kalau kita mungkin ada pertanyaan di mana kita memuji Tuhan, yaitu di sorga dan di bumi. Itulah tempat kudus dan cakrawala yang kuat, yang merupakan tempat di mana Tuhan menerima pujian daripada umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu tentang mengapa kita memuji Tuhan. Nah, kita memuji Tuhan, ya, karena keperkasaan dan kebesarannya yang hebat. Tadi di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, ya, kita baca, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena keperkasaan dan karena kebesaran Tuhan, di mana Tuhan selalu menyatakan akan kekuatannya, ya, kepada kita di dalam menaruh perhatian kepada kita. Dan kalau kita mau merujuk di dalam kitab Mazmur pasal 103, kitab Mazmur pasal 103, saya akan bacakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kitab Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, jadi kalau kita tanya mengapa kita memuji Tuhan, nah, karena segala kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama, Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Ya, di dalam ayat yang ketiga bagian A tadi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang 3 bagian B, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita, selanjutnya disitu dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, dan Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Nah, inilah mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, sebagai umat-umat ketebusannya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Semuanya karena kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan tadi ya, dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai yang kelima, di sana sudah jelas dikatakan ya, Dia yang menebus atau mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang telah menebus hidup kita dari lubang kubur. Dia yang memahkotai kehidupan kita ini dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia yang memuaskan hasrat kita ini dengan kebaikan Tuhan. Nah, maka bagi kita umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memuji Tuhan. Jadi sekali lagi, bahwa bagi kita umat Tuhan, umat-umat ketebusan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan atau tidak bisa memuji Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, yang memberkati hidup kita ini dengan berkat-berkatnya, baik berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, sekarang yang selanjutnya, bagaimana kita memuji Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga, kembali kepada kitab Mazmur pasal 150, kitab Mazmur pasal 150, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana kita memuji Tuhan. Nah, saya baca ulang dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, Mazmur 150. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Jadi kita memuji Tuhan, yaitu kalau menurut bacaan pada hari ini, dikatakan memuji Tuhan dengan peralatan musik, ya, dengan alat-alat musik. Tadi disebutkan sangkakala, gambus, rebana, kecapi, dan seruling, dan juga dengan tari-tarian. Itu cara kita memuji Tuhan menurut apa yang telah kita baca di dalam Mazmur 150 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa tidak semua orang dapat memainkan musik.
Tidak semua orang bisa bernyanyi dengan suara yang indah, dan juga bahkan tidak semua orang itu bisa menari. Nah, namun demikian, melalui bacaan ini Tuhan hendak menyampaikan kepada kita, ya, artinya dari kehidupan kita ini sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, ya, janganlah kita menjadi umat Tuhan yang diam, tidak berbuat apa-apa, ya. Menjadi umat Tuhan yang pasif. Tetapi Tuhan menghendaki agar di dalam kehidupan kita ini, agar di dalam kehidupan kita sebagai umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menikmati segala kebaikan Tuhan, itu ada satu respon, satu tanggapan dari kehidupan kita ini tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan atau Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, tindakan yang harus kita kerjakan ialah memuji Tuhan. Nah, jadi jangan kita kemudian, wah saya ini tidak bisa main musik, harus memuji Tuhan dengan alat-alat musik. Wah saya ini tidak bisa menari, kok saya harus memuji Tuhan dengan menari. Tidaklah demikian. Yang jelas bahwa kita ini di dalam kita menjadi sebagai umat-umat ketebusan Allah, kita harus bisa menanggapi atau merespon setiap perbuatan baik yang Tuhan sudah nyatakan atau Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tadi di dalam kata pertama daripada ayat yang baru kita baca, yaitu haleluya. Nah, haleluya ini adalah ungkapan iman kita di dalam kita menyikapi akan apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita mengatakan haleluya, pasti akan kita sambung dengan ucapan haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusan Allah, sekali lagi, tidak ada alasan kalau kita ini tidak bisa memuji Tuhan. Nah, jadi kita pasti bisa memuji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perbuatan Tuhan yang besar, ya, jika kita mau padukan, ya, dengan sikap kita di saat kita menerima akan firman Tuhan, maka di situ akan tercipta satu, boleh dikatakan kalau dalam nyanyian itu satu irama yang sangat indah. Nah, jadi perbuatan Tuhan yang besar jikalau kita padukan saat kita membaca firman Tuhan atau menerima firman Tuhan, maka akan bisa terjadi satu irama yang indah dalam pujian, ya, dalam pujian kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, karena kita merasa bahwa dalam diri saya ini, saya boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya boleh merasakan setiap saat tentang kebesaran kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup saya mengiring kepada Tuhan. Maka pada saat kita membaca akan firman Tuhan atau mendengar, menerima akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, pasti kita akan selalu mengatakan puji Tuhan. Atau bahkan seringkali kita mengaminkan daripada ayat firman Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah
di dalam kehidupan kita pada masa-masa seperti sekarang ini, ya, apapun yang sedang kita hadapi, sesulit apapun ya situasi pada saat sekarang ini, kita sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita jangan sampai berdiam diri. Karena jikalau kita boleh ada sampai pada saat sekarang ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kita masih bisa membangun ibadah kepada Tuhan meski dilaksanakan secara online. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang hebat, karena kuasa Tuhan yang senantiasa dapat memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, di saat itu kita boleh memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Nah, jadi kalau saat ini kita sudah mengetahui bagaimana kita memuji Tuhan, yaitu kita memuji Tuhan karena tindakan iman kita yang merespon atau menanggapi tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan, besar kasih-Mu ya Tuhan. Nah, ini adalah merupakan pujian bagi Tuhan. Dan selanjutnya, siapa yang harus memuji Tuhan? Kalau tadi di mana, mengapa, dan bagaimana kita memuji Tuhan. Nah, sekarang siapa yang memuji Tuhan? Di dalam ayat yang ke-6 dengan jelas di situ dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-6 150 kitab Mazmur, di situ dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, jadi setiap ciptaan Tuhan, ya, jadi seluruh yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan patut untuk kita memuji Dia, ya, memuji akan Tuhan. Terlebih kita manusia, ya, yang sangat dikasihinya, patutlah kita memuji Tuhan yang telah mengasihi kepada kita dan bahkan Dia telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Jadi selama kita masih diberikan nafas kehidupan, maka apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi yang ada di sekeliling kita, kita harus dapat tetap memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan tanpa henti. Karena sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan atau tidak bisa memuji Tuhan. Karena sampai pada saat sekarang ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan masih tetap memberikan kepada kita, ya, memberikan kepada kita nafas kehidupan. Dan Tuhan juga masih menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Dan dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk mengasihi kepada kita. Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kemurahan-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap saat kita bisa melakukan, nah, untuk kita memuji Tuhan. Ya, mungkin kita bisa memuji dengan pujian-pujian atau nyanyian
ya nyanyian-nyanyian rohani. Ya meskipun toh mungkin kita merasa bahwa aku tidak pandai bernyanyi, tapi paling tidak kita bisa dengan beberapa pujian yang sudah sering kali kita naikkan bersama di saat kita membangun ibadah kepada Tuhan. Kita pasti bisa memuji Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatunya itu hanya karena bagaimana kemauan kita di dalam kita melakukan segala apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap saat dan setiap keadaan dalam kehidupan kita ini, marilah kita akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang ini, yaitu sama seperti kita sedang mengikuti satu irama lagu. Ya. Jadi kalau mungkin ada saat-saatnya terdengar ya suara yang pujian itu sepertinya datar, dan bahkan di dalam pujian itu terkadang kita merasakan adanya pujian yang melambat, tetapi kadang pujian itu naik tinggi iramanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu boleh memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita bisa memberikan satu persembahan pujian bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, tadi saya berikan judul yaitu biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kita sebagai umat-umat ketebusan Allah, kita manusia ciptaan Tuhan, ya, kita yang diciptakan segambar dengan Allah. Mari kita akan bersama-sama selalu memiliki usaha untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaannya dan bagaimanapun keberadaan di sekeliling kita, jangan sampai kita melupakan akan pujian kita bagi Tuhan. Karena dengan demikian kita akan dapat memberikan satu sukacita, ya, memberikan satu sukacita di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, dan kita bisa mengagungkan Dia setiap saat, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita boleh selalu dapat memuji nama Tuhan. Karena dengan demikian kita akan membawa nama Tuhan itu semakin diagungkan, dimuliakan, dan dengan pujian kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita pada akhirnya dalam kita memuji Tuhan, kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan disitulah kita menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan berkat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam lagi di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan, memanjatkan puji syukur, terima kasih kami kepada Engkau. Bersyukur buat kebesaran kasih setiamu
yang Kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini, di saat kami membangun ibadah kepada Tuhan, selain kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh menikmati berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui pembacaan dan perenungan ayat firman Tuhan hari ini, ya Tuhan Yesus, yang mengajarkan kepada kami agar kami boleh selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala keberadaan kami, dengan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami boleh selalu dapat memuji dan membesarkan nama-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kepada setiap kami melalui karya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami umat-Mu, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi pengajaran daripada Engkau melalui firman-Mu di hari ini, agar kami boleh selalu dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan melalui dalam kehidupan kami ini boleh senantiasa dapat memancarkan sinar kasih kemuliaan Tuhan bagi sekeliling kami. Meteraikanlah kiranya firman Tuhan ini di dalam setiap roh hati kami, umat-umat-Mu yang ada bersama-sama dalam perhimpunan umat Tuhan di tempat masing-masing yang pada saat ini mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua. Engkau memberkati dengan segala apa yang menjadi kegiatan aktivitas maupun di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Inilah Tuhan, ungkapan rasa syukur kami, mohonan doa kami, yang kami panjatkan kepada Bapa di sorga. Kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Paidi, anak Alex Nathanael, Ibu Sumina, Bapak Yendi Trio Laksono, anak Mozella Putri Wicaksono, Bapak Slamet, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Haleluya. Atas nama seluruh jemaat dan pengurus gereja, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya berkat kerajaan-Nya berlimpah atas Bapak Ibu hamba Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersyukur kepadanya dan kita menerima doa berkat. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua para pelayan Tuhan dan umat-Mu dalam rangka membangun ibadah kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang telah menyampaikan kabar baik pada hari ini. Kiranya pengurapan Roh-Mu yang kudus semakin berlimpah atas mereka. Berkat-berkat kerajaan-Mu turun atas mereka dan anggota keluarga. Terima kasih Bapa. Dan kami membawa doa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan penuhi hidup mereka dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usianya. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu dengan kasih dan sukacita-Mu. Tambahkanlah pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu, Sang Sumber hidup yang sejati. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberi semangat untuk mereka terus mengabdi kepada-Mu sampai akhir hayat. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati dengan bimbingan-Mu. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Pasukan malaikat-Mu menjagai mereka semua. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para hamba Tuhan dan para profesional yang tergabung dalam berkat malam Gema Kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan bimbing dalam segala karya luhur yang mereka kembangkan dalam pertolongan Roh Kudus, agar mereka semua menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang dan institusi yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memenuhi dirimu dan menolong engkau menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakannya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.